Hai, jumpa lagi dengan aku Tania. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Tanggal 5 ya teman-teman, aku bikin vlog ini dan ini hari terakhir aku di rumahnya mertua. Aku persiapan ya untuk dandan dan siap-siap untuk kita OTW pulang. Tapi sebelum kita OTW pulang itu, kita mau jalan-jalan dulu ke Dieng. Ikuti terus ya video aku, jangan sampai ada yang keskip. Lihat ya pemandangan indah di kota Dieng. Itu Pak suami habis mandi, dia minta pakaian ya, padahal udah aku packing semuanya. Ya sudah aku kasih pakaian biar dia ganti pakaian, aku pun juga persiapan. Di sini tuh airnya super dingin teman-teman, aku tuh mandi keramas ya biar seger aja. Terus itu jilbabnya aku taruh aja di tas. Nanti kalau sudah kering rambut aku, baru deh aku pakai jilbab lagi. Pastikan gak ada barang yang tertinggal. Itu juga ada bantal love-nya aku bawa dan aneka pernak-pernik lainnya. Aku pikir sudah masuk semua ke tas ya teman-teman, karena kemarin itu sempat ada yang ketinggalan. Sudah clear semua barang-barang aku santai sebentar di depan sembari menunggu Pak suami sarapan teman-teman. Ini ya pemandangan pagi hari di depan rumahnya ibu mertua. Di sini itu depannya langsung jalan nasional teman-teman, perbatasan jalan untuk Kebumen dan Wonosobo. Jadi di depan sini itu biasa untuk lalu lalang bis truk yang untuk arah Kebumen dan Wonosobo. Di sini lagi musim panas teman-teman, tapi itu kalau sore hujan ya. Jadi kalau siang itu panas terik, itu pun silau banget ya dipandang mata itu. Tapi kalau sore hari itu hujan, meskipun panas itu airnya dingin banget teman-teman, kayak es gitu ya. Tapi untuk suhu badan itu terasa panas. Sesuai dengan ini ya, untuk cuacanya ya, kalau panas ya panas, kalau dingin ya dingin. Masih menunggu Pak suami siap-siap teman-teman, itu aku santai sebentar dengan keponakan aku si Dani dan ibu mertua ya teman-teman. Ibu mertua aku belum pergi ke ladang karena tahu kita mau pulang. Jadinya ibu itu nungguin kita dulu ya sampai kita benar-benar udah pergi, baru nanti ibu itu pergi ke ladang. Karena kebetulan itu lebaran tahun ini musim panen teman-teman padinya ya. Jadinya ibu aku tuh selama lebaran, selama aku di rumah ini tuh ibu aku sibuk di sawah karena memang benar-benar panen teman-teman. Karena nggak ini ya, di sini itu panennya masih manual teman-teman, nggak pakai alat mesin gitu ya. Jadinya memang lama. Dan ibu mertua aku itu memang nggak mau pakai mesin, nggak tahu ya, katanya banyak sekali alasannya, mungkin karena nggak bisa sepenuhnya padinya itu rontok atau apa, kurang paham juga teman-teman. Jadi ibu aku tuh nggak mau pakai mesin. Malam itu kita sudah meeting ya, meeting keluarga gitu. Jadinya kita itu hari ini mau pergi ke Dieng, ke rumah kakak kita yang paling pertama ya teman-teman. Kakaknya Pak suami yang paling barep ya, paling besar, itu kan tinggalnya di Dieng teman-teman. Terus aku perginya itu sama kakak yang nomor 2 ya. Kita tuh semalam tuh maksa buat bapak ibu itu ikut ya ke Dieng jalan-jalan gitu kan. Tapi ibu itu tetap nggak mau, kekeh pengen panen aja, soalnya dia juga mabuk mobil. Jadinya hari ini yang ikut ke Dieng cuma bapak mertua aja teman-teman, sama aku, Pak suami, dan keponakan aku ya si Farah, sama kakakku nomor 2 suami istri itu si Dani, dan adiknya Pak suami si Khom tinggal di rumah ya karena punya baby yang belum bisa untuk jalan kaki. Jadinya mereka tinggal di rumah. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga aku bisa pulang lagi ke sini. Lanjut ya, ini aku jemput kakak nomor 2, tinggalnya di sini ya, nggak jauh dari rumah. Mereka sudah siap, langsung aja kita OTW. Bismillah ya, semoga menyenangkan dan selamat sampai tujuan. Aku sudah minum antimo teman-teman, takutnya mabuk di jalan kan. Jangan sampai lagi happy-happy mabuk di mobil ataupun pusing ya. Jadinya aku minum antimo biar fresh selama sampai tujuan. Ini part pertama ya, kita istirahat dulu di toko biru karena mau buang air kecil, sama aku juga beli pop mie buat aku sarapan. Karena pagi tadi itu Pak suami sudah sarapan teman-teman, tapi aku nggak ikut sarapan ya karena memang belum ada selera untuk makan. Jadinya ini aku beli pop mie sembari menikmati pemandangan gunung yang super indah ini ya, ciptaan Allah yang maha dahsyat.
yang sangat indah dan sangat memuaskan untuk dipandang mata. Di sini itu sudah mulai area rame banget teman-teman. Ini tuh kotanya Wonosobo ya. Sudah banyak sekali orang-orang itu yang backpackeran atau ngetrip ataupun explore wilayah Wonosobo ya. Tentunya mereka itu kebanyakan mau pergi ke Dieng ya teman-teman. Karena di Wonosobo itu yang paling famous itu kan Dieng ya. Karena di sana itu banyak sekali wisata alam yang cukup indah dan tentunya itu sangat menarik untuk dikunjungi. Selesai istirahat dan buang air kecil, langsung aja ya kita lanjut gas lagi karena perjalanan itu masih jauh sekali. Kita berangkat dari rumah itu jam 7 pagi teman-teman, nggak tahu ya sampai lokasi itu jam berapa. Jadi ini kali pertama kali aku datang ke Dieng ya teman-teman, karena sebelumnya itu aku nggak pernah ke Dieng, cuma ke rumahnya mertua terus balik lagi ke Jogja. Setiap hari seperti itu aja ya teman-teman, setiap kesini ya. Jadinya ini kali pertamanya aku mau berkunjung ke Dieng karena kakakku nomor 2 itu maksa banget ya. Ya sudah, kita turuti aja ya, mumpung kita lagi bertemu kan, karena biasanya itu kan nggak setiap tahun bisa bertemu. Jadinya yuk kita OTW aja ya teman-teman. Lihat ya, pemandangan di sini tuh super duper indah banget ya. Untuk pemandangan aslinya itu jauh lebih indah teman-teman dibanding di kamera ya. Untuk realnya itu sangat indah dan indah banget ya. Aku tuh sampai terkagum-kagum. Aku tuh suka banget ya dengan pemandangan alam ini di atas gunung, bukit, di atas awan juga ya teman-teman. Meskipun dingin banget cuacanya itu, tapi nggak mengalahkan dengan rasa kagumku akan ciptaan Allah yang sungguh indah ini. Teman-teman juga bisa lihat ya, di sini tuh banyak sekali wisatawan dari luar kota. Banyak sekali ya pengunjungnya yang mau ke Dieng. Jadinya cukup macet karena kan sekarang itu masih suasana liburan lebaran. Jalan santai aja ya, nggak ngebut-ngebut karena kita sedang menikmati pemandangan. Kali ini yang menyetir itu Pak Suami teman-teman, full Pak Suami ya. Dan lihat depan itu longsor teman-teman, itu tuh nanti jalan yang mau kita lewati, tapi itu ada yang longsor ya, tapi sudah dalam perbaikan, insya Allah aman buat kita lewati. Masih dengan pemandangan gunung teman-teman, aku tuh lupa ya itu namanya gunung apa, aku dan juga lupa nanya ke Pak Suami teman-teman, tapi itu bagus banget loh, realnya itu jauh lebih bagus dan sangat mengagumkan teman-teman. Kalau kalian pernah ke Dieng pasti kalian juga pernah merasakan ya betapa indahnya kota ini. Mohon maaf ya untuk konten aku ini kurang menarik ya, karena posisi duduk aku itu di tengah ya, di belakangnya Pak Suami. Terus aku tuh kesulitan buat ambil video, jadinya aku tuh ambil videonya dari samping ya teman-teman, bukan dari depan ya, karena di depan itu ada keponakanku si Farah yang lagi belajar nyetir sama Pak Suami. Jadinya dia di depan ya, di sampingnya Pak Suami, sembari Pak Suami itu ngasih trik dan cara buat nanti itu kalau naik mobil di tempat seperti ini, karena di sini tuh kan banyak sekali tanjakan, kelok-kelokan, belokan gitu kan. Keponakanku tuh lagi belajar ya teman-teman, makanya dia itu di depan sembari belajar. Terus aku tuh duduknya di tengah ya teman-teman, sama bapak ibunya si Farah, terus sama aku di pinggir. Terus di belakang itu ada bapak mertua sama keponakannya Farah ya teman-teman, dia ikut juga. Jadinya kita itu 7 ya teman-teman, cukup full mobilnya, makanya aku pun kesulitan buat ambil video, tapi sedikit-sedikit aku tuh bisa mengambil ya, meskipun nggak bisa maksimal, nggak bagus, tapi setidaknya kalian tahu ya, yang belum pernah ke Dieng itu seperti itulah ya pemandangannya. Dan nggak lama itu sampai aja di titik nolnya Dieng. Jadi di sini itu puncaknya wisata ya teman-teman, wisata Dieng ya. Kalau ke kiri itu wisatanya kota Dieng, terus kalau ke kanan itu baru deh ke Banjarnegara ya, arah ke rumah kakak pertama kita. Jadi kita pertama kalinya ini belok kanan dulu ya, karena kita kan tujuannya mau silaturahmi, mau berkunjung ke rumah kakak pertama. Jadinya belok kanan ya teman-teman.
Jadi di sini itu juga, katanya itu memang, terpisah ya, Dieng Banjarnegara dan Dieng Wonosobo ya teman-teman, memang berbeda ya wilayahnya itu. Jadinya yuk kita gas aja ya, sudah masuk area Banjarnegara ya teman-teman. Dari titik nol itu masih jauh banget ya ke rumah Kakak itu, masih masuk ke dalam lagi, lebih jauh lagi kurang lebih 1 jam ya teman-teman, cukup jauh. Dan mulai dingin sekali cuacanya, kayak itu loh teman-teman, kayak pakai AC yang suhunya 16 derajat. Dingin banget di sini itu ya, sumpah aku tuh sampai ini nggak pakai AC ya, bukaan kaca semua, itu pun terasa dinginnya menyengat di tubuh. Meskipun badan kedinginan, tapi terobati dengan pemandangan indah di kota ini. Selama perjalanan itu aku sangat happy banget ya dengan pemandangannya. Dan ini kita masuk area Dieng Banjarnegara ya teman-teman. Wilayahnya Dieng Banjarnegara. Di sini cukup ramai juga ya. Pokoknya masuk ke area sini tuh sudah full rame wisatawan. Pesan dari keluarga kita itu jangan jajan atau makan di area sini ya, karena katanya itu mahal-mahal sekali. Sempet viral juga ya kalau di Wonosobo Dieng itu kalau makan itu mahal ya, makanya aku dipesenin jangan makan atau jajan di area situ, lebih baik makan di rumah saja, jadinya nggak perlu jajan. Semalam waktu meeting itu kan rencananya mau nginep ya teman-teman, semalam gitu kan, baru besok paginya itu kakakku nomor 2 itu pengen silaturahmi ke rekan kerjanya di Jogja, di Wates ya. Jadinya rencananya itu bermalam 1 malam, terus besok paginya itu kita OTW ke Jogja ya teman-teman. Cuma nggak tahu nanti kakakku nomor 2 itu gimana ya, ada perubahan atau enggak. Jadi kita itu cuma ikut aja ya, dan Pak suami itu tugasnya nyetir saja. Kalau aku tuh tugasnya ikut aja ya, karena juga pokoknya nggak setiap saat juga kan ketemu mereka. Jadi kita itu nggak banyak request, nggak banyak komplain ya, pokoknya manut. Ini sudah sepi ya teman-teman, tapi masih jauh ya untuk ke rumahnya kakak itu. Pokoknya sabar ya, kalian menanti, kalian nikmati saja pemandangan indah ini. Tadi itu aku sempet tidur sebentar ya teman-teman, karena mungkin efek antimo juga kan, aku ngantuk, aku sempet tidur terus dibangunin sama kakak aku. Itulah pemandangannya indah banget, kamu bikin vlog sana, katanya gitu ya teman-teman, makanya aku bangun, aku bikin vlog. Jangan nggak semuanya aku bikin vlog ya, aku pun potong ya videonya. Kalau nggak dipotong-potong itu banget teman-teman, sampai 2 jam ya, makanya aku potong-potong, aku pilih-pilih aja yang pemandangannya itu indah-indah. Negeri di atas awan ya teman-teman, sudah di atas puncak ya, itu tinggi banget dan banyak awan-awannya juga teman-teman, berkabut ya, itu tuh awan teman-teman. Dan gak lama lagi kita sampai di tempatnya kakak pertama. Awalnya itu kan aku mau mudik ke rumah mertua itu paling 2 hari ya teman-teman, tapi ini molor ya sampai berapa hari ya, aku sampai lupa teman-teman, 4 sampai 5 hari ya di sini, karena kakak kedua itu ya biasa ya hobinya merayu kita, nantilah pulangnya mau ngapain juga ya. Padahal itu teman-teman banyak sekali ya pekerjaan aku di Jogja itu yang keter ya, yang menumpuk. Akhirnya aku tuh beberapa kali dikomplain sama pelanggan aku teman-teman, karena sudah booking jauh-jauh hari, sudah DP, tapi aku nggak bisa ngantar atau nggak bisa jemput unitnya teman-teman. Aku tuh dikomplain ya, bahkan saat aku bikin vlog ini tuh aku lagi dikomplain sama pelanggan aku. Jadi hari ini tuh ada yang booking ya 1 unit motor Vario, dan requestnya itu minta diantar ke hotel dia tempat tinggal. Tapi aku tuh mengabari dadakan ya nggak bisa nganter karena masih di luar kota gitu ya. Setelah negosiasi akhirnya tamu tersebut itu mau ya untuk datang ke garasi ngambil unitnya sendiri. Pas dia sampai di garasi itu kan aku nggak ada sinyal ya teman-teman, masih di jalan kan, lagi di mobil gini tuh, lagi mau ke Dieng kan, dia sampai di garasi, pas aku di jalan gak ada sinyal, dia itu terus telepon sampai 10 kali teman-teman, sampai dia tuh ngomel ya, komplain, dipikir aku tuh ngerjain dia gitu loh. Pas dia sampai di garasi itu ternyata ada orang rumah yang ngasih tahu kalau orangnya di kantor gitu loh, tinggal di kantor. Tamu tersebut itu langsung datang aja ke kantor kita, ke tempat laundry aku teman-teman, tempat aku tinggal ya. Dia ke sana jalan kaki.
Di sana pun aku nggak ada kan tutupan pintu, akhirnya kan dia semakin komplain ya, "Ini gimana kok di sini tutup? Kamu ngerjain aku ya?" Alhamdulillah ada sinyal ya teman-teman, ada sinyal aku langsung telepon, aku langsung hubungin, beliau. Dan paling penting itu aku minta maaf dulu ya teman-teman karena memang aku tuh, di luar planning ya, nggak ada sinyal pula waktu itu. Akhirnya aku minta maaf, aku suruh dia balik lagi ke garasi karena semua perlengkapan unitnya itu ada di garasi gitu loh teman-teman. Helm, unit, motor dan lainnya itu ada di garasi. Makanya aku suruh dia balik ke garasi lagi. Akhirnya dia mau mengerti dan clear ya teman-teman, selesai ya perkaranya. Aku pun selama di jalan itu nggak tenang ya karena mikirin ini gimana nggak ada sinyal, terus tamunya lagi OTW ke garasi. Alhamdulillah ya teman-teman, tamunya itu mau mengerti ya setelah aku telepon dan aku minta maaf. Oh iya teman-teman, kita sampai di tikungan yang paling ekstrim selama di Dieng ya teman-teman, makanya itu ada petugas yang jaga ya. Dan waktu kita mau balik ke Jogja itu kita kan juga di stop di sini ya, di stop di sini suruh berhenti dulu. Cukup lama ya, akhirnya mobil kita mogok teman-teman karena itu berhentinya pas di tikungan nanjak gitu kan, nggak kuat untuk naik, akhirnya didorong ya sama mereka. Dari awal sempet komplain ya kita itu, kenapa kok di sini berhentinya, ini kan pas tanjakan gitu loh, nanti kita kesulitan buat ambil tenaga mobilnya gitu loh. Bener ya, mogok akhirnya didorong dan akhirnya nyala lagi, alhamdulillah ya. Lanjut ya soal bisnis aku yang aku tinggal mudik ke Wonosobo ini teman-teman. Terus hari Jumat juga ya, waktunya Pak suami sholat Jumatan itu ada customer yang tiba-tiba selesai unitnya ya teman-teman. Padahal itu baru sewa, baru diantarkan sama rekan kami jam 10-an gitu ya. Jam 1-an itu mendadak dia selesai teman-teman. Karena katanya travelnya itu dadakan ngasih info ya kalau selesai. Akhirnya kita itu juga kejar tayang ya. Karena apa? Karena KTP-nya kan kita bawa ya, dibawa rekan aku. Dan rekan aku tuh masih sibuk gitu loh teman-teman, makanya nggak bisa langsung ambil. Untungnya ya aku tuh bujuk dia, semisalnya nanti nggak nyandak waktunya buat ketemu, nanti KTP-nya kita kirim aja. Soalnya kan juga macet, apalagi ini posisinya jauh kan lokasi travelnya itu dan dia mau mengerti. Tapi untungnya alhamdulillahnya travelnya itu mundur teman-temannya, maksudnya nggak on time ya berangkatnya dan akhirnya ketemu juga, kita bisa nyerahin KTP-nya tanpa harus dikirim-kirim lagi. Jadi gitulah ya teman-teman, punya usaha di bidang transportasi yang nggak bisa ditinggal sewaktu-waktu ya. Jadinya aku tuh juga meskipun libur panjang tuh pusing juga ya, mikirin usaha, nggak ada karyawan di Jogja, tapi kita paksain buat liburan lama lagi. Untungnya ya ada teman kami yang siap membantu dengan penuh ikhlas ya teman-teman, alhamdulillahnya. Oh iya, BTW aku tuh udah sampai aja ya di rumah kakak aku teman-teman. Tadi tuh sambil nyerocos cerita ya, aku tuh belum bilang aku sudah sampai di tempatnya kakak aku. Sudah makan juga ya, ada gorengan juga tadi. Sudah kita nikmatin bersama keluarga. Dan ini ya di sebelahnya kakak aku tuh ada lapangan yang super besar banget dan bagus banget ya pemandangannya. Itu lihat ya, kakak ipar aku semuanya lagi pada menikmati pemandangan indah. Tadi itu mereka nyusulin aku ya di sini, padahal tuh aku lagi dubbing di sini ya sendirian sama Pak suami kan. Terus Pak suami tuh balik ke rumah, aku tuh sendirian di sini dubbing. Mereka itu nyusulin aku ya, takut aku hilang mungkin teman-teman. Dan akhirnya kita itu menikmati pemandangan bersama di sini sambil cerita-cerita ya teman-teman. Dan gak lama itu kakak ipar aku ya, itu kakaknya Pak suami yang paling besar yang laki-laki, itu habis beli karika teman-teman, nggak tahu ya mau buat apa, taunya itu buat kita oleh-oleh teman-teman, beli banyak banget ya. Selama ketemu ipar-ipar aku tuh aku berusaha ya untuk bisa adaptasi dengan mereka, pokoknya tetap rukun dan enjoy ya, jangan sampai ada selisih paham. Kan kita ketemu nggak setiap saat ya teman-teman, aku tuh berusaha untuk enjoy dengan mereka dan insya Allah mereka bisa menerima aku dengan apa adanya. Langsung aja ya kita itu mau selesai ya di rumahnya kakak, kita mau berkunjung ke rumahnya orang tuanya kakak ipar aku yang perempuan teman-teman, di depan sini ya, sebelah kanan itu. Langsung aja kita mau masuk.
Selama berkunjung di sini itu perut aku tuh full teman-teman, karena setiap berkunjung ke rumah itu pasti disuruh makan ya. Kalian tahu teman-teman, itu makan berat semua ya. Jadinya aku tuh selama di sini tuh perut aku rasanya begah, nggak nyaman selama perjalanan. Sampai kancing celana aku tuh nggak aku kancingin ya selama di mobil karena memang nggak kuat, begah banget. Belum disuruh makan cemilan semua ini, nanti habis ini tuh kita disuruh makan teman-teman. Dan kita tuh nggak cuma satu rumah aja yang kita datengin ya, ada 2 rumah lagi nanti yang kita datengin. Di sini tuh airnya kayak es teman-teman, lebih dingin dari rumahnya Pak suami. Aku tuh sampai tadi tuh pakai selimut ya, waktu di rumahnya kakaknya Pak suami yang pertama itu pakai selimut rebahan gitu. Dan di sini tuh rata-rata rumahnya pakai karpet ya teman-teman, karena memang dingin sekali lantainya itu. Ditambah hujan ya teman-teman, kita tuh mau pindah ke tempat yang lain ya, keluarga yang lain, tapi hujan. Terus nggak lama sampai aja ya Kak, pakai payung lari-larian dan kita sampai, kita mau masuk rumah yang warna hijau tuh ya teman-teman, hijau atau biru ya, aku nggak hafal ya. Kita langsung aja masuk. Mendadak itu hujan deras banget teman-teman, aku tuh sampai ya astaga, ini tuh udah airnya dingin, hujan. Full sekali ya, pokoknya lengkap sudah. Pokoknya di sini tuh jangan capek-capek ke toilet ya, karena beseran teman-teman. Langsung aja kita masuk dan menikmati suguhan ya. Nanti itu kita juga makan bakso. Dan paling males banget ya kalau pakaian itu basah, apalagi di sini tuh cuacanya dingin banget, celananya basah. Aku tuh pakai jeans ya teman-teman. Kalau basah itu berasa kayak dingin banget gitu loh. Dan ini ya untungnya kita dapat suguhan tuh bakso teman-teman, enak banget ya, seger banget dan sudah kenyang, waktunya kita mau pulang. Tapi sampai di jalan tuh ngide pengen main ke Kawah Sikidang. Kita sampai aja ya di lokasinya. Ini pun gerimis rintik-rintik, kita paksain buat main ke sini. Padahal di sini itu wisata main yang terbuka ya teman-teman. Hujan gerimis dan itu wisata kawah yang baunya itu cukup menyengat hidung. Kita pun paksain buat masuk juga ya teman-teman. Gak tahu kenapa ini gratis ya, tiket masuknya itu nggak bayar, cukup bayar aja tiket parkir aja 10.000. Untuk masuknya itu kita nggak bayar lagi ya. Yuk kita nikmati perjalanannya selama di Sikidang ini teman-teman. Meskipun gerimis jangan lupa pakai masker. Aku juga beli masker ya, 5.000 dapat 3. Itu aku pakai aja karena memang baunya itu cukup bikin hidung sakit teman-teman. Dan di sini itu kita terpisah ya sama bapak mertua, sama kakakku yang laki-laki, sama si Farah terpisah teman-teman. Jadinya ini kita berempat ya, jalan aja, kita langsung aja mau OTW masuk. Pelan-pelan aja ya, soalnya tuh licin juga di sini. Selama perjalanan itu di sini banyak sekali yang jualan teman-teman, kayak batagor, terus aneka rebusan dan aneka oleh-oleh lainnya. Teman-teman kalau mau nyobain ngerebus telur di sini juga bisa ya, ada juga nanti tempatnya itu bayar 10.000 3 butir telur ya kalau nggak salah. Di sini aku nggak beli apa-apa ya teman-teman, aku cuma menikmati suasana aja, soalnya sudah bener-bener kenyang perut aku. Jadinya di sini aku cuma jalan-jalan saja sembari menikmati pemandangan. Lagi gerimis, terus ini pun jauh ya lokasinya, tapi pengunjungnya itu jangan salah teman-teman, banyak sekali ya, full di sini tuh. Kalau mau foto pun ngantri ya teman-teman. Sudah banyak persiapan, yang pakai tripod lah, pakai jas yang super bagus itulah. Pokoknya mereka tuh niat banget ya buat wisata ke sini. Soalnya memang di sini tuh dingin banget teman-teman. Terus itu ya, kalau mau masuk ke area situ wajib yang mau foto aja ya. Kalau kalian nggak mau foto pakai file gitu, dilarang untuk masuk. Untuk biaya fotonya itu 10.000 3 file dikirim di HP kalian teman-teman. Jadi belum langsung dicetak gitu. Untungnya ya aku bawa tripod, jadinya ini kita mau alay sebentar ya di Kawah Sikidang ini, menikmati suasana berdua. Di sini pun aku juga terpisah ya sama kakak aku yang perempuan tadi, nggak tahu dia kemana. Ya sudah, akhirnya kita main aja di sini ya, sambil alay-alay sebentar menikmati pemandangan.
Sangat praktis ya punya tripod yang multifungsi seperti ini. Bisa dibawa kemana-mana, bisa dilipat, bisa dikecilin, dan bisa dipakai. Udah ada bluetoothnya, jadi nggak perlu nyuruh orang buat fotoin kita. Nanti aku cantumkan linknya ya, kalian bisa beli samaan kayak aku. Jadinya cukup praktis ya, liburan gitu, nggak perlu repot-repot pegang HP buat foto atau video. Jadinya itu ya, aku pun bisa menikmati kealayan aku dengan tripod aku. Langsung aja teman-teman, udah ketemu ya sama kakak aku. Ini kita arah turun, kita langsung aja mau pulang ya teman-teman. Karena sudah jam setengah 5 sore, masih jauh sekali kan perjalanan ke Jogja. Jadinya yuk kita pulang saja. Gerimis rintik-rintiknya itu nggak berhenti-henti teman-teman. Itu pun pakaian kita sudah sedikit basah ya. Meskipun semakin sore itu mereka juga semakin banyak juga ya pengunjungnya, nggak mau kalah sama yang lainnya. Dan ini aku pakai selfie ya teman-teman, pakai tripod dan bisa alay juga dengan mereka. Kalau kalian pengen samaan tripodnya, nanti aku share linknya teman-teman ya, biar kalian kalau liburan kayak gini tuh nggak perlu repot-repot minta foto sama orang. Sudah badannya lemes, capek, mukanya kucel, terus itu lipstiknya sudah pudar semua, make upnya sudah pudar semua, tapi tetap aja ya Ale dan narsisnya itu nggak pudar-pudar. Nanti tinggal diedit aja, kasih filter biar sedikit cerah. Dan habis ini tuh aku nggak bikin vlog lagi ya teman-teman. Aku tuh nanti di mobil, selama di jalan tuh aku mau tidur aja ya, minum antimo lagi, biar nanti sampai di Jogja itu nggak mabuk, nggak pusing. Soalnya kalau pusing itu sembuhnya lama sekali. Aku tuh nggak sabar ya, pengen cepat keluar karena kebelet pipis teman-teman. Dan BTW aku tuh sudah habis dari toilet ya, langsung aja kita OTW pulang. Selama di jalan itu aku tidur ya teman-teman, nggak lama itu sampai di sini ya. Terus aku lanjut tidur lagi karena memang ngantuk, capek juga kan. Dan nggak lama itu hujan lagi teman-teman. Di sini tuh berkabut dan itu lihat ya awannya. Bagus banget teman-teman pemandangan di bawah. Tapi karena aku sudah capek, sudah ngantuk, jadinya aku mau tidur aja. Karena cukup lama ya, 5 jaman kemungkinan kita sampai di Jogja. Karena cukup macet, tapi kita mau makan duren dulu di tengah perjalanan ya teman-teman. Ada duren di daerah Wonosobo, seperti biasa ya kesukaan kita, jadi kita makan dulu. Setelah itu kita lanjut langsung pulang ya. Aku nggak bikin video lagi, jadinya sampai di sini dulu ya video aku. See you next video. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next video ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bye.